Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lentang Juwana dari kelas 15 1207. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstal sebuah sistem operasi yaitu Linux Ubuntu di VirtualBox yang ada di dalam Windows. Oke, langsung aja kita pertama-tama kita buka Google Chrome. Nah, kita cari dulu software yang pertama, VirtualBox. Nah, di sini kita pilih yang download. Nah, karena kita menggunakan Windows di sini, jadi kita pilih yang Windows Host kita klik. Ya sekitar 100 MB saja. Ini karena saya sudah download, jadi saya cancel ya. Dan yang kedua itu kita membutuhkan yang namanya sebuah disk image dari ini Ubuntu, dan saya menggunakan versi Ubuntu 20.04 6 LTS yang 64 bit. Nah, teman-teman bisa pilih yang desktop image. Nah, klik download, dia sekitar 443. Nah, kalau sudah, akan ada dua file di sini yang kita perlukan. Yang pertama adalah program dari VirtualBox-nya ini, dan yang kedua adalah ini ISO-nya dari Ubuntu-nya 64 bit versi 20.04. Kita install yang VirtualBox-nya dulu. Yes. Nah, tinggal lakukan aja penginstalannya. Next. Nah, kalau udah terinstall, ini satu. Nah, kita buka aplikasinya. Ntar, ini bekas kemarin. Nah, kita pertama buat klik new untuk membuat sebuah virtual machine baru ya. New. Kalian bisa bernama misalkan Ubuntu 64 bit. Nah, di sini kalian bisa pilih mau ditaruh di file mana gitu. Nah, kalau saya di klik other, ini bebas sih mau taruh di mana aja. Oh, di sini Ubuntu. Select. Ini biarin. Pastikan ininya Linux di type-nya, pastikan Linux. Bukan Linux, bukan yang lain ya, di Linux ya. Ini di Ubuntu, jangan yang lain. Dan kita pilih ini sesuai versi ini kita, versi yang tadi kita download, versi 64 bit. Nah, ini kita klik di sini. Biarin hardware kita buat memori sekitar di RAM 4 GB ya. Untuk CPU bisa di single core saja. Untuk hard disk kita bisa pilih paling minimal 40 GB buat amannya. 43 lah segini. Ini kita pilih virtual disk image yang VDI. Jadi dia akan menyimpan disk image ini, jadi kita bisa buat sharing ke orang lain gitu. Kita klik finish. Sudah. Nah, di sini kita bisa untuk kembali meng-setting ya. Misalkan setting dari virtual machine juga. Setting. Ini kita bisa ganti ke bridge atau mungkin ke internet network. Jadi dia akan dapat internet sesuai dari wifi kita nih. Sini. Kita bisa pilih internal network. Kita oke kan. Yang kedua, kita setting di ini ya, di storage-nya. Yang optical drive, kalian pilih choose a disk file. Nah, di sini kita masukkan ini kita yang Ubuntu 20.04 04 bit. Kita open. Nah, dia kan udah masuk sini. Lalu kita start.
dia akan mulai melakukan pengecekin. Mungkin saya akan percepat ya biar nggak kelamaan. Oke teman-teman, kalau kita udah ditampilkan seperti ini, kita bisa pilih untuk bahasanya. Saya pilih saja untuk bahasa Inggris ini, bahasa Inggris. Dan di sini kita ada dua pilihan, mau yang coba atau mungkin yang install. Kalau coba dia hanya menampilkan apa ya, buat untuk home dari Ubuntu-nya. Kalau install dia benar-benar menginstal keseluruhannya seperti sistem, aplikasi, web. Jadi kita klik yang install Ubuntu. Nah ini untuk dari keyboard kita bisa, ini nanti kita biarin ini Unleash US, ininya Unleash US, biarin. Kita klik continue. Nah di sini kita bisa memilih untuk pengaturan atau settingan dari softwarenya. Kalau yang pertama kita bisa menginstal seperti ya web browser, utility, Yahoo software, sedikit games atau mungkin media player. Kalau yang minimal dia benar-benar cuma menginstal kayak dari Ubuntu dan web browser doang, sama basic dari utility sini. Dan ini buat opsi lain kita bisa menginstal third party kayak software dari pihak ketiga gitu istilahnya, dan ini kita nggak perlu. Ini kita klik ini saja sebenarnya, kita continue. Nah ini kita untuk buat di partisi seperti halnya kita menginstal Windows. Nah ini kita bisa klik advanced feature, jadi kita bisa pilih untuk di di partisinya. Kalau saya biarin seperti ini aja, saya klik non, saya aplikasikan, jadi dia akan mengiris sendiri dari partisinya. Install now. Nah dia akan membuat ada dua partisi. Yang pertama ini 1, yang kedua 5. Dia akan membuat dua partisi. Kita klik continue. Nah di sini kita bisa klik untuk negara kita. Kita ada di Indonesia, yaitu GMT +7. Di sini. Kalau di sini tadi ke arah Kalimantan. Nah di sini kita klik di Pulau Jawa. Nah Jakarta. Kita klik continue. Nah di sini kita pembuatan seperti sesi login admin. Misalkan saya buat Ubuntu misal ya. Nah ini untuk nama komputer kita bisa ganti misalkan Ubuntu komputer tanpa spasi ya. Kalau pakai spasi nggak akan bisa nih. Contoh pakai spasi dia nggak bisa, dia pakai maksimal huruf, angka sama simbol, misalkan titik. Nah bisa dia Ubuntu titik komputer atau nanti kita pilih username dan kita bisa membuat password. Contoh passwordnya adalah admin 123. Buat lagi admin 123. Jadi setiap kita nyalain ininya, dia akan minta password login seperti itu. Dan kita klik continue. Akan berlangsung proses penginstalasi. Ini ya, saya percepat. Oke teman-teman, kalau kita udah selesai untuk proses penginstalasi, maka dia akan meminta untuk restart now. Nah kita klik restart now. Jadi kita tunggu, dia akan merestart sini ya Ubuntu-nya. Nah ini kita klik enter dan pastikan di device di sini. Nah ini udah nggak terchecklist ya teman-teman, pastikan ini udah nggak terchecklist di device, optical drive ini tadi. Kita tunggu. Nah oke, untuk tampilan seperti ini.
Ini adalah tampilan user ataupun tampilan admin. Kita bisa klik. Ini adalah admin 223. Nah, sesuai sama yang tadi ya, pas kita lagi nge-install sesuai. Nah, ini kita klik bentar. Nah, dia akan login dan bisa masuk ke dalam ini home ya. Ini ada live page, kita bisa klik next saja, next juga. Privacy boleh kita aktifkan. Ini kita close, biarin, next saja, done. Dan seperti inilah teman-teman untuk tampilan dari Ubuntu. Untuk Ubuntu ini ada Mozilla, ini ada seperti Gmail kalau kita pakai Google, ini ada file manager seperti ini teman-teman. Nah, ini ada kayak semacam media player mungkin. Ini ada buat kita writer atau kita menulis. Di sini ada software kayak semacam store gitu. Kalau di ini kan ada Microsoft Store nih. Dan ini ada help. Ini folder-foldernya gitu kan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.